Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu doakan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan segala aktivitas atau rutinitas kita. Ananda, sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ananda sekalian, saat ini negara tercinta kita sedang mewabah penyakit COVID-19. Jadi ibu harapkan Ananda di rumah saja, jangan berkeliaran keluar rumah, hindari kerumunan untuk menjaga diri kita dari penyakit COVID-19. Jika Ananda terpaksa keluar rumah, ibu harap Ananda menggunakan masker dan selalu cuci tangan dengan benar, dan jangan lupa selalu jaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Baiklah Ananda, sekarang kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menelaah buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita bisa Ananda perhatikan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menelaah unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi. Dan pembelajaran yang kedua bertujuan agar Ananda nantinya mampu untuk menelaah unsur-unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Ananda, pernahkah Ananda mendengar tentang buku fiksi ataupun buku non-fiksi? Ibu rasa sebahagian besar dari Ananda semua sudah mengetahui buku fiksi yang mana, buku non-fiksi yang mana. Baiklah, sebelum Ibu memberikan contoh buku fiksi, terlebih dahulu Ibu ingin menyampaikan apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi atau buku yang isinya menceritakan tentang sesuatu hal yang isinya adalah berupa khayalan atau imajinasi si penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi pendapat ataupun opini penulis yang di dalamnya memuat fakta ataupun kenyataan-kenyataan yang tidak bersifat imajinasi. Sekarang Ibu akan memberikan contoh buku fiksi dan contoh buku non-fiksi. Di sini Ibu memiliki 4 buah buku. Ibu akan membacakan satu persatu judulnya. Di sini ada buku, Ibu dekatkan, buku berjudul Syahid Samurai. Kalau di sini kita lihat ini. Nah, di sini ada berisi tentang cerita. Ya, jadi ada rangkaian cerita di dalam buku yang ini. Selanjutnya, di sini ada satu lagi buku yang berjudul Cerita Rakyat Riau. Di dalam buku ini juga berisi mengenai cerita-cerita yang terjadi di daerah Riau.
masih menggunakan imajinasi pengarang. Di buku yang ketiga juga masih berisi tentang cerita rakyat. Cerita rakyat Nusantara. Dan isinya juga masih mengenai imajinasi atau khayalan si penulis, yang tidak bisa kita pastikan isinya nyata atau sesuaikah dengan fakta atau realita. Jadi ini hanya buku berisi tentang cerita, khayalan, imajinasi si penulis. Di sini satu lagi, Ibu memiliki ensiklopedia tentang cara beribadah menurut Islam. Nah, di dalam buku ensiklopedia ini, di dalamnya itu berisi tentang fakta dan realita yang sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 4 buku ini, 3 yang Ibu pegang di sini, 1 yang di sebelah kiri Ibu rasa Ananda sudah bisa membedakan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Jadi, Ananda sekalian, buku yang di sebelah kanan Ibu yang ini termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Mengapa? Karena di dalam buku fiksi ini terdapat khayalan atau imajinasi si penulis. Makanya dia termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Sedangkan buku yang di sebelah kiri Ibu termasuk ke dalam jenis buku non-fiksi. Mengapa, Bu? Karena isi dari buku ini adalah kenyataan atau berisi tentang fakta-fakta. Jadi tidak boleh buku non-fiksi itu berisi tentang rekayasa. Nah, Bu, selain buku yang Ibu contohkan ini, apalagi Bu yang termasuk ke dalam contoh buku fiksi dan non-fiksi? Selain buku cerita, buku dongeng, buku cerita rakyat, novel termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Karena di dalam novel itu tidak ada fakta, tidak ada realita. Cerita di dalam novel adalah cerita yang berisi tentang khayalan dan imajinasi si penulis. Sedangkan contoh lain dari buku non-fiksi selain ensiklopedia adalah buku-buku pelajaran yang biasa Ananda gunakan sehari-hari. Misalnya buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran bahasa Inggris, buku pelajaran agama, dan lain sebagainya dikatakan sebagai buku non-fiksi. Mengapa, Bu? Nah, mengapa demikian? Karena di dalam buku pelajaran itu berisi fakta, berisi kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Baiklah Ananda sekalian, pelajaran kita yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi dan unsur-unsur yang terdapat di dalam buku non-fiksi. Untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda perhatikan slide yang akan Ibu tayangkan berikut. Unsur-unsur buku fiksi yaitu cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi yaitu
cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Baiklah Ananda, sekarang kita akan membahas satu persatu unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Unsur yang pertama yaitu cover. Buku fiksi dan buku non-fiksi pastinya memiliki cover, dan cover itu diusahakan dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik untuk melihat kemudian membaca buku yang akan kita berikan. Yang cover itu mana, Bu? Cover itu adalah bagian depan dari sebuah buku. Apa-apa saja isi dari cover? Isi yang utama dari cover tentunya judul buku. Jadi judul buku diusahakan besar agar itu yang pertama sekali dibaca oleh seseorang. Kalau judulnya menarik, orang akan tertarik untuk membaca isi buku kita dan mengetahui apa-apa saja kelanjutan dari isi buku kita. Begitu juga dengan buku non-fiksi. Ini contoh covernya, jadi diusahakan semenarik mungkin biar orang tertarik melihatnya. Di sini juga ditampilkan judul dari buku ensiklopedia tersebut. Ananda, unsur yang kedua pada buku fiksi dan non-fiksi yaitu rincian subbab. Jika kita lihat pada buku ini, di sini ada rincian subbabnya, misalnya ada sholat, jilid 3 masih sholat, lalu di jilid 5-nya ada zakat. Jadi sholat, zakat, haji, ini termasuk ke dalam rincian subbab. Judul subbabnya yang mana, Bu? Nah, unsur yang ketiga itu judul subbab adalah sholat. Nah, di sini ada judul-judul kecilnya. Inilah yang dikatakan judul subbab. Unsur yang berikutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini hanya ada pada buku fiksi. Sedangkan pada buku non-fiksi tidak terdapat tokoh dan penokohan. Jadi dalam buku cerita tentunya harus ada tokoh yang berperan di dalam sebuah cerita agar cerita tersebut menarik. Dan tokoh tersebut haruslah memiliki penokohan atau memiliki watak yang akan dia tampilkan nantinya pada saat dia memerankan sebuah tokoh. Jika pada buku non-fiksi, unsur berikutnya itu adalah isi dari buku. Jadi jika pada buku fiksi unsurnya tokoh dan penokohan, pada buku non-fiksi unsurnya adalah isi buku. Jadi apa isi bukunya terdapat di dalam sebuah buku. Yang selanjutnya, unsur pada buku fiksi adalah tema cerita. Di sebuah buku fiksi harus memiliki tema. Bu, tema itu apa? Tema itu adalah permasalahan yang terdapat di dalam sebuah cerita. Jadi cerita tersebut membahas tentang apa? Itulah nantinya yang akan menjadi tema cerita. Tema cerita diusahakan semenarik mungkin agar isi cerita pun nantinya akan menarik. Jika pada buku non-fiksi, cara penyajian sebuah buku
Jadi penyajiannya bagaimana? Tentu harus disajikan semenarik mungkin. Karena ini adalah buku non-fiksi, jadi penulis harus berusaha menyajikan bukunya semenarik mungkin agar para pembaca tertarik membaca buku non-fiksi tersebut. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Pada buku cerita, buku fiksi, bahasa yang digunakan oleh si penulis adalah bahasa yang non baku, bahasa sehari-hari. Tapi tetap harus menggunakan bahasa yang santun, berbeda dengan buku non-fiksi. Bahasa yang digunakan di dalam buku non-fiksi, buku apapun itu harus menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur yang terakhir pada buku fiksi adalah penyajian alur cerita. Nah, pada penyajian alur cerita, pengarang atau penulis hendaknya menyajikan alur yang menarik bagi para pembacanya, agar pembaca selalu ingin membaca cerita dari awal sampai ke akhir. Sedangkan pada buku non-fiksi, unsur yang terakhir adalah sistematika penulisan. Ananda, pada buku non-fiksi, sistematikanya haruslah teratur dan jelas. Tidak boleh penulis melakukan atau sesuka hati dalam menulis buku pengetahuan atau buku non-fiksi. Baiklah Ananda sekalian, yang terakhir adalah kita akan menyimpulkan pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal hingga ke akhir tadi. Kesimpulannya adalah buku fiksi adalah buku yang berisi mengenai khayalan atau imajinasi si pengarang yang tidak berupa fakta atau bukanlah sebuah kenyataan. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang fakta atau realita yang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya adalah unsur-unsur pada buku fiksi dan buku non-fiksi memiliki persamaan, yaitu pada bagian unsur cover, rincian subbab, dan judul subbab. Sedangkan unsur yang lainnya itu antara buku fiksi dan buku non-fiksi berbeda. Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke tugas LKPD. Untuk mengerjakan tugas LKPD, silakan Ananda simak baik-baik, baca baik-baik, pahami baik-baik pertanyaan-pertanyaan yang akan Ananda kerjakan. Berikut soal. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah Ibu sampaikan Ananda bisa memahami dan bermanfaat buat Ananda kelak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi